Festival Daur Bumi 2025 hadirkan 45 booth, target 10.000 pengunjung. Jalan Poros Malino mulai dikerjakan, 150 meter pertama dipadatkan. Tak punya biaya, lansia buta berusia 100 tahun di Jeneponto diobati polisi. Di Festival Daur Bumi, Api soroti perilaku warga, gampang mengeluh, susah bergerak. Pemerintah Kota Makassar kembali menguatkan agenda pembangunan kota bersih melalui penyelenggaraan Festival Daur Bumi 2025 yang resmi dibuka di Gedung Manunggal M. Jusuf, Jumat 12 Desember. Kegiatan yang digelar Dinas Lingkungan Hidup, DLH, Makassar ini berlangsung selama 3 hari, 12-14 Desember 2025, dengan menghadirkan 45 booth dan menargetkan 10.000 pengunjung. Festival tahun ini diarahkan sebagai ruang edukasi dan aksi pengelolaan sampah yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Kepala DLH Kota Makassar Helmi Budiman menegaskan bahwa penyelenggaraan festival bukan sekadar acara seremonial, melainkan strategi memperluas partisipasi publik dalam gerakan pengurangan sampah. Kegiatan ini menjadi momentum kolaboratif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah, ujar Helmi. Helmi menjelaskan bahwa masyarakat perlu memahami persoalan sampah yang mereka hadapi sehari-hari. Karena itu, seluruh rangkaian kegiatan dirancang untuk memberi pengalaman langsung melalui pelatihan daur ulang, praktik pemilahan sampah, pameran produk ramah lingkungan, diskusi tematik, hingga aksi bersih yang melibatkan komunitas dan pelajar. Melalui festival ini, masyarakat diajak memahami persoalan sampah di wilayah mereka sekaligus belajar menjadi bagian daripada solusinya, imbuhnya. Helmi menyebutkan bahwa festival menghadirkan total 45 booth, terdiri atas 30 booth komunitas dan mitra lingkungan serta 15 booth hasil kolaborasi dengan Dekranasda Kota Makassar. Booth-booth tersebut menjadi ruang interaksi langsung bagi pengunjung untuk mengenal inovasi pengelolaan sampah, kerajinan daur ulang, hingga praktik ekonomi sirkular yang mulai tumbuh di Makassar. Kami membuka 30 booth dan bekerja sama dengan Dekranasda Kota Makassar sebanyak 15 booth, sehingga total booth yang tampil hari ini berjumlah 45, jelasnya. Helmi juga melaporkan bahwa antusiasme masyarakat pada hari pertama cukup tinggi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai mengerjakan perbaikan Jalan Poros Malino, dengan tahap awal berupa pemadatan sepanjang 150 meter di Desa Pakato, Kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Goa. Langkah ini menandai dimulainya pelaksanaan proyek Maltirs penanganan jalan provinsi periode 2025-2027. Peninjauan lokasi dilakukan langsung oleh Bupati Goa, Siti Husniah Talenrang, pada Jumat 12 Desember. Kunjungan tersebut merupakan respons terhadap banyaknya keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial mengenai kondisi jalan yang rusak parah di sejumlah titik. Husniah Talenrang menegaskan bahwa Jalan Poros Malino merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga pemerintah Kabupaten Goa tidak memiliki ruang intervensi langsung dalam penanganannya. Hampir setiap saat saya melewati jalan ini ketika menuju dataran tinggi. Hari ini saya datang langsung di titik jalan yang banyak dikeluhkan masyarakat. Perlu kita ketahui bersama, jalan ini adalah intervensi provinsi, bukan kabupaten, ujarnya. Ia menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Goa telah melakukan komunikasi intens dengan Pemprov Sulsel agar perbaikan ruas tersebut dapat segera direalisasikan. Hasilnya, Jalan Poros Malino bersama beberapa ruas jalan provinsi lainnya masuk dalam program penanganan Maltirs selama 3 tahun. Paket pertama mencakup 121,08 km, mulai dari batas Tun Abdul Razak hingga ke Malino dan berlanjut sampai perbatasan Kabupaten Sinjai. Sementara paket kedua menangani 164,04 km, yang menghubungkan wilayah hingga batas Kabupaten Takalar. Seandainya ini jalan kabupaten, pasti sudah kami kerjakan, tapi ini bukan kewenangan kami. Namun sebagai bupati, saya bertanggung jawab untuk terus mengingatkan dan menyuarakan kebutuhan masyarakat kepada Bapak Gubernur. Kita patut berterima kasih karena permintaan perbaikan ini telah diloloskan dalam program Maltirs. Seorang nenek berusia sekitar 100 tahun, bernama Siti, dengan kondisi buta dan telah 5 tahun menahan sakit tanpa penanganan medis memadai, akhirnya menerima sentuhan dan perawatan gratis langsung dari tim dokter kesehatan,
Dokes, Polres Jeneponto pada Jumat 12 Desember. Kunjungan kepedulian ini merupakan wujud nyata kedekatan institusi Polri dengan masyarakat. Tim Dokes, yang dipimpin Kasidokes Ibda Amirullah mendatangi kediaman kerabat Nenek Siti di Dusun Bontolama, Desa Tino, Kecamatan Tarawang, setelah sebelumnya tinggal sendiri dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kunjungan tim ini menunjukkan perhatian lintas satuan. Selain tim Dokes, turut hadir Kapolsek Batang, Ibtu Purwanto, dan Babin Kamtipmas setempat, yang menegaskan perhatian seluruh jajaran kepolisian. Keluarga mengungkapkan bahwa kendala utama mereka adalah keterbatasan biaya untuk transportasi ke puskesmas atau rumah sakit. Kondisi inilah yang memaksa Nenek Siti menahan sakit selama bertahun-tahun. Dalam kunjungan tersebut, tim Dokes Polres Jeneponto segera memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan secara gratis kepada Nenek Siti. Penanganan medis ini menjadi sangat berharga setelah penantian panjang sang nenek. Tak hanya mengobati, sebagai bentuk perhatian lebih dan kemanusiaan, tim juga menyalurkan bantuan paket sembako yang merupakan perhatian langsung dari pimpinan, Kapolres Jeneponto, AKBP Widi Setiawan. Kapolres Jeneponto menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah bentuk nyata kepedulian institusi terhadap masyarakat, khususnya warga kurang mampu di Kabupaten Jeneponto. Pelayanan ini diberikan adalah bentuk kepedulian Polres Jeneponto terhadap masyarakat Kabupaten Jeneponto. Semoga sembako yang diberikan dapat meringankan beban hidup keluarga, ujar AKBP Widi Setiawan. Kapolres berharap, kegiatan sosial seperti ini dapat mempererat hubungan dan kepercayaan antara Polri dan masyarakat. Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, API, menyoroti rendahnya kedisiplinan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan menyebut banyak warga masih mudah mengeluh tetapi minim aksi nyata. Pernyataan itu disampaikan saat membuka Festival Daur Bumi 2025 di Gedung Manunggal M. Jusuf, Jumat 12 Desember. Kegiatan yang digelar Dinas Lingkungan Hidup, DLH, Kota Makassar itu menjadi momentum pemerintah Kota Makassar menegaskan kembali komitmen menuju Makassar bebas sampah 2029. Festival berlangsung selama 3 hari dan dihadiri Ketua TPPKK Makassar sekaligus Ketua MEC, Melinda Aksa, jajaran SKPD, Camat, Lurah, Direksi Perusda, hingga perwakilan RT RW dan komunitas lingkungan. API menilai bahwa persoalan sampah di Makassar tidak dapat diselesaikan hanya dengan program pemerintah. Ia menekankan perlunya perubahan perilaku di tingkat rumah tangga, terutama terkait pembiasaan memilah sampah sejak dari sumbernya. Mulut ini terlalu gampang mengeluh bahwa kota ini kotor, banyak sampah. Tapi tangan ini susah sekali tergerak. Untuk membuang sampah pada tempatnya saja susah, apalagi memilah, tegas API. Ia mengungkapkan bahwa Makassar menghasilkan hampir 1.000 ton sampah per hari, sementara tempat pembuangan akhir, TPA, telah menumpuk hingga 16-17 meter karena mayoritas sampah masuk tanpa proses pemilahan. Kondisi itu, kata API, membutuhkan kerja keras ekstra jika kota ingin mencapai target bebas sampah pada 2029. Setelah kami melihat kondisi Makassar pasca pelantikan, ini bukan pekerjaan biasa. Ini pekerjaan ekstra keras. Indikasi masalah sampah ini belum benar-benar sampai di tengah-tengah masyarakat, ujarnya. Menurutnya, solusi dasar sebenarnya sederhana pemilahan sampah organik dan non-organik di rumah. Namun perubahan perilaku itu belum terbentuk secara merata. Modalnya cuma 2 tempat, 2 kantor, 2 ember. 1 organik, 1 non-organik, selesai. Tetapi persoalannya kita cuma pandai mengeluh,